Pertarungan antara geng manusia biasa lawan superhero nggak ada akhlak masih lanjut dan makin brutal. Ini dia series The Boys Season 3. Di sini Butcher dan kawan-kawan makin desperate buat pakai segala cara untuk ngalahin Homelander yang makin menggila. Mulai dari dibantu sama Queen Maeve, pakai senyawa V sementara, sampai mencari senjata anti-subs yang misterius. Nah kebetulan season 4-nya baru aja tayang. Buat persiapan dan pengen tahu ceritanya atau sekedar mau refresh ingatan tentang series ini, kita bakal bantu nge-recap dan jelasin alur cerita dari series The Boys season ketiga. Season pertama dan season keduanya bisa kalian lihat di video yang ada di dalam playlist atau di rekomendasi sepanjang video ini. So nggak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Season 3 The Boys dimulai dengan shadow antara The Seven melawan Stormfront si super Nazi yang mau mengajak Homelander menguasai dunia. Ini tentunya bukan kejadian yang sebenarnya, karena ini cuma scene dari film Dawn of the Seven yang lagi ngadain premiernya. Udah 1 tahun sejak skandal Stormfront di season sebelumnya, dan film ini jadi kerjaan PR dari Vought buat menjauhkan diri dari afiliasi mereka sama Stormfront. Homelander sendiri melakukan beberapa wawancara dan ngaku kalau dia jatuh cinta sama wanita yang salah, nggak menyadari kalau Stormfront adalah seorang Nazi, which is ini juga bohong. Sementara itu, Hughie sama Starlight pun udah go public dengan datang ke premiernya barengan. Hughie sekarang kerja di Federal Bureau of Superhuman Affairs atau FBSA. Dia kerja langsung di bawah direktur bironya, yaitu Congresswoman Victoria Newman yang juga hadir di premiernya. Hughie juga disamperin Billy Butcher di kamar mandi yang minta izin buat melakukan satu misi. Ini karena The Boys sekarang juga kerja sebagai kontraktor untuk FBSA buat membantu memantau atau mengatur aktivitas subs dan menangkap subs yang berulah. Hughie ini jadi liaisonnya mereka dan dia ngizinin selama nggak ada penyiksaan atau kekerasan lainnya. Butcher, Kimiko, dan Frenchie lalu masuk ke sebuah pesta narkoboy buat nangkep superhero bernama Termite yang punya kekuatan buat menyusut. Di sini ada salah satu sequence paling absurd, ekstrim, dan gokil di sepanjang series The Boys. Singkat cerita, The Boys berhasil menangkap Termite dan dimasukkan ke kantong kokain buat melumpuhkannya. Butcher nggak mau membiarkan dia hidup dan menyuruh Frenchie buat menelpon FBSA. Butcher lalu datang ngunjungin Ryan yang sekarang tinggal di rumah persembunyian sama Grace Mallory, mantan bosnya Butcher di CIA. Ryan mengaku kalau dia masih mengalami mimpi buruk tentang Homelander yang membunuh ibunya. Sementara itu, Stan Edgar memperkenalkan V-24 di Vought Tower ke Menteri Pertahanan Robert Singer. Dia menjelaskan kalau senyawa V-24 ini bisa memberikan siapapun kekuatan super sementara selama 24 jam. Stan mengusulkan supaya V-24 ini digunakan militer, tapi Singer menolak keras. Stan Edgar lalu ngadain meeting sama Starlight dan Homelander. Dia mau mengangkat Starlight sebagai wakil kapten tim karena dia sekarang lebih populer dari Homelander dan punya vibes positif. Stan menegaskan kalau ini bisa membantu Homelander juga karena angka popularitasnya ini menurun akibat terungkapnya Stormfront mantan pacarnya dia sebagai anggota Nazi. Starlight ragu-ragu buat menerima, sementara Homelander pastinya udah kesel karena dia harus berbagi spotlight sama Starlight. Starlight jadi juri American Hero di mana dia harus memilih subs berikutnya buat bergabung ke tim Seven. Salah satu pesertanya adalah Supersonic yang ternyata adalah mantan pacarnya Starlight di awal karirnya. Di behind the scene, Hughie ini kelihatan gugup dan cemburu waktu Starlight dan Supersonic ini ketemu dan deket lagi. Starlight nanyain pendapat Hughie soal usulan dia jadi wakil kapten. Di satu sisi, dia mau jadi panutan bagi jutaan gadis di luar sana. Tapi Hughie ragu-ragu karena takut sama resiko bahayanya dia, karena dia pasti bakal diincar sama Homelander. Tapi Starlight akhirnya tetap menerima posisi itu. Homelander sendiri makin bad mood dan melampiaskan amarahnya ke A-Train. Homelander lalu mengunjungi Stormfront di kamar rumah sakit Vought dan wajahnya terbakar parah dengan tangan kanannya yang diamputasi sebagian. Dia menghibur Homelander lalu mendorong buat agendanya membangun pasukan ras unggul. Homelander nggak peduli karena dialah ras unggulannya dan satu-satunya. That's the point. Di sisi lain, Queen Maeve diam-diam kerjasama sama Billy Butcher dan nyuruh dia buat menyelidiki Payback. Ini adalah tim superhero yang leadernya adalah Soldier Boy yang meninggal secara misterius oleh senjata rahasia. Mereka berharap bisa menemukan senjata ini yang dianggap juga mampu membunuh Homelander. Maeve ini ngasih Butcher 3 kapsul V-24 yang dia pertimbangkan buat pakai.
Selanjutnya giliran Homelander yang ngunjungin Butcher. Mereka ngobrol intens soal keberadaan Ryan. Homelander yang udah nggak mau basa-basi lalu bikin deal supaya in the end mereka harus menyelesaikan ini semua, bertarung 1 lawan 1 sampai mati. Butcher setuju dan Homelander pergi. Di luar FBSA, Hughie ngeliat Victoria disamper sama seorang bernama Tony. Dia sebelumnya udah sering ngunjungin kantor dan nanyain soal Victoria dan ngaku temennya sebelum diusir keluar. Dia bersikeras kalau nama aslinya Victoria Newman adalah Nadia. Hughie yang curiga membuntuti mereka ke sebuah gang. Tony mendesak buat ngasih tahu semua orang kebenaran tentang Red River. Victoria nolak dan bikin Tony menyerangnya. Victoria menyerang balik dan membunuhnya pakai kekuatannya. Gak sadar sama kehadiran Hughie yang diam-diam mengawasi mereka, Newman lalu memanggil timnya sebelum dia meninggalkan tempat kejadian. Ini bikin Hughie jadi shock. Butcher mengunjungi Mother's Milk alias MM di rumahnya untuk ngomongin tentang Soldier Boy. Butcher coba merekrutnya kembali, menawarkan MM kesempatan untuk memecahkan kasusnya dan move on. Karena ternyata keluarganya pun punya sejarah sama Soldier Boy. MM menolak membantunya dan menyuruh Butcher pergi. Butcher lalu mengirim Frenchie dan Komiko pergi ke taman hiburan Vought buat menyelidiki kematian Soldier Boy ini. Mereka mencari mantan rekan dan pacarnya Soldier Boy yang bernama Crimson Countess. Dia nggak mau mereveal kebenaran tentang apa yang terjadi sama Soldier Boy. So terjadilah kejar-kejaran dan pertarungan sama Kimiko di tengah Voughtland. Crimson Countess bisa melarikan diri tapi secara nggak sengaja membunuh orang di sekitar mereka yang bikin kekacauan parah. Sekarang adalah hari ulang tahunnya Homelander dan diadakan tayangan spesial dari Vought buat merayakannya. Saat latihan, Starlight diminta nyanyi Happy Birthday, tapi dengan cara yang sangat merendahkan agar dia terlihat lebih lemah. Stan Edgar nge-backup Starlight kalau dia nggak mau, dia nggak perlu nyanyi. Stan make sure Homelander tahu kalau dia nggak punya kuasa di sini. Hughie dan Starlight lalu mulai menyelidiki soal Victoria Newman dan masa lalunya sebagai Nadia. Hughie pergi sendiri mengunjungi Red River, sebuah panti asuhan untuk anak-anak berkekuatan super. Dia ngaku mau adopsi anak karena dia mandul, dan dia dikasih akses ke database mereka. Hughie diam-diam mengcopy database file pusatnya dan akhirnya tahu kalau Victoria adalah anak angkatnya Stan Edgar. Sementara itu, Butcher pergi ke pertunjukan senjata, di mana dia menyelidiki Gunpowder, mantan sidekicknya Soldier Boy di tim Payback. Butcher berusaha buat mendapatkan informasi tentang kematian Soldier Boy, tapi Gunpowder nggak mau ngomong sama sekali. Sebaliknya, dia mencoba membunuh Butcher di parkiran dan hampir berhasil. Untungnya, Butcher berhasil lolos. Di tempat lain, seorang gadis bernama Chelsea mau lompat bundir. Homelander datang buat menyelamatkannya dan membujuknya, tapi dia ngelihat papan iklan yang ngasih tahu kalau Stormfront meninggal karena bundir. Homelander jadi trauma dan sedih, bikin dia makin gila. So, bukannya lanjut nyelamatin Chelsea, Homelander malah memaksa dan mengancamnya buat lompat, dan dia lompat dari atas gedung. MM minta nasihat dari Monique, mantan istrinya, dan bilang kalau dia udah mencoba menjauh dari Butcher dan urusan manusia super. Tapi sejak ada update soal Soldier Boy, dia jadi galau dan gelisah. Monique menyuruhnya buat kembali ke Butcher karena dia nggak mau MM jadi muak sama dirinya sendiri. MM lalu memutuskan buat join lagi sama The Boys dan berusaha membalas kematian keluarganya di tangan Soldier Boy. Butcher lalu dapat kabar dari Hughie soal kebenaran identitasnya Victoria Newman, dan dia bilang kalau mereka harus melakukannya dengan cara lamanya si Butcher. Butcher memutuskan buat samperin Gunpowder lagi, tapi Gunpowder malah menembaki Butcher. Tapi kali ini pelurunya nggak mempan karena Butcher ternyata udah pakai V24 yang ngasih dia kekuatan kayak Homelander. Butcher jadi overpower dan berhasil mengintimidasi Gunpowder. Dia sendiri mengaku nggak tahu apa yang membunuh Soldier Boy. Tapi dia ceritain saat kejadian mereka ada di Nicaragua di tahun 1984, mereka kerjasama dengan CIA dan Grace Mallory sebagai pengawas mereka. Setelah dapat info, Butcher lalu menggunakan kekuatan mata lasernya buat membunuh si Gunpowder. Di perayaan ulang tahunnya Homelander, A-Train muncul dengan kostum baru, rebranding untuk lebih dekat ke rootnya dari Afrika dan buat menarik audiens kulit hitam, which is ini nggak disetujui sama Ashley. Starlight ngucapin selamat ulang tahun ke Homelander dan memuji sumbangan dari dia untuk badan amal barunya, Starlight House. Tapi bukannya tepuk tangan dan tersenyum, Homelander malah ngamuk dan makin blak-blakan setelah dia dicemooh sama penonton soal kematiannya Stormfront. Dia udah muak pura-pura jadi baik dan menyembunyikan siapa dia sebenarnya, mengklaim kalau dia adalah dewa di antara manusia dan seorang penyelamat dunia di bawah penganiayaan para eksekutif Vought. Setelah insiden tadi, poin popularitas dan approval ratingnya Homelander malah meningkat, terutama di antara populasi pria kulit putih yang menganggap Homelander percaya diri dan pemberani. Ini bikin eksekutif Vought melonggarkan pengawasan mereka ke Homelander dan bukannya menghukumnya. Sementara itu, The Boys mengunjungi Ryan dan Grace Mallory. Mereka berencana buat memindahkan safe house-nya ke lokasi baru, karena lokasi yang sekarang diketahui sama Victoria dan Stan Edgar.
Sebelumnya tangan kanan Huey dipatahkan sama Kimiko biar ada alasan buat cabut kerja dari Victoria. Butcher nanyain Grace tentang misinya bareng sama Soldier Boy di Nicaragua. Grace lalu mereveal kalau tim Payback dikerahkan buat membantu CIA melawan komunis di Nicaragua selama Perang Dingin. Mereka dikirim ke sana sebagai trial untuk superhero bertarung buat militer. Tapi mereka malah terlalu heboh dan menarik perhatian musuh. Kayak mereka diserang dan para subs amatir ini malah berantem satu sama lain dan gak sengaja membunuh anak buahnya Grace. Grace sempat terknock out sama ledakan dan setelah dia sadar, dia lihat Black Noir wajahnya hancur dan terbakar. Sementara itu Soldier Boy hilang di sini. Crimson Cultists bilang dia diduga terbunuh dengan senjata super milik Rusia dan mereka mengambil tubuhnya. Butcher marah ke Grace karena dia nggak ngasih tahu tentang eksistensi senjata itu lebih awal. Butcher juga udah mulai merasakan efek samping dari V24 dan Ryan notice kalau ada yang aneh di dalam tubuhnya Butcher. Butcher bilang ke Ryan kalau dia nggak bisa ketemu dengannya lagi karena tempat itu udah nggak aman, tapi Ryan nggak mau pisah. Butcher pun terpaksa buat menjauhi Ryan dari dirinya dan pura-pura menyalahkan Ryan atas kematian BK-nya. Ryan nangis dan bilang dia benci sama Butcher. Setelah itu, Frenchie diculik sama Little Nina Namenko, mafia Rusia mantan bosnya Frenchie. Nina menanyakan soal Cherry, mantan pacarnya Frenchie yang sebelum ini yang udah dia bantu buat melarikan diri. Nina mereveal kalau Cherry mencuri suplai narkoboy darinya dan dia mau Nina mati. Frenchie nggak mau menyerahkan Cherry tapi dilepas karena dia masih kerja buat CIA. Frenchie ngasih tahu Butcher tentang Nina, tapi Butcher malah menyuruh Frenchie mengatur pertemuan antara dia dan Nina karena The Boys perlu pergi ke Rusia. Sementara itu, buat acara American Hero, Supersonic jadi salah satu kandidat pemenang. Tapi Starlight memohon ke dia supaya menolak tawaran bergabung ke The Seven di finalnya nanti. Dia khawatir sama keselamatan Supersonic saat Homelander makin jadi semena-mena. Homelander sendiri mau seseorang yang bisa dia kontrol, so dia berencana buat membawa The Deep kembali ke tim. Starlight sama sekali nggak setuju, dia nggak mau orang yang memperkaosnya kembali ke The Seven. Starlight mengancam akan merilis video Homelander di penerbangan 37, tapi Homelander malah menyuruhnya buat rilis aja. Karena setelah itu dia jadi nothing tulus dan bakal mulai menghancurkan kota New York. Starlight mengalah dan ngizinin The Deep buat bergabung kembali dengan The Seven bersama dengan Supersonic. Supersonic kasih tahu Starlight kalau dia tetap mau gabung ke The Seven karena seseorang harus ada yang mendukungnya dan dia nggak akan membiarkan Starlight sendirian berurusan sama Homelander. Starlight dan Homelander lalu mengumumkan secara resmi kalau The Deep dan Supersonic adalah member terpilih. Tapi secara mengejutkan, Homelander malah ngumumin kalau dia sama Starlight juga pacaran. Mengingat ini adalah kesempatan buat mengawasinya lebih dekat, Starlight pasrah dan bahkan mencium Homelander buat mempertahankan penyamarannya. Stan Edgar mampir ke rumah Victoria Newman dan dia mendesak Victoria buat mengingatkan Homelander siapa yang berkuasa. Dia minta Homelander dikasih denda federal sebagai peringatan kalau dia nggak bisa ngomong seenaknya. Victoria ragu-ragu dan takut buat menargetkan Homelander, tapi Stan berjanji dia akan selalu melindunginya. So Victoria berencana mengadakan konferensi pers buat mengutuk tindakan Homelander secara terbuka. Butcher mengunjungi Little Nina buat minta bantuan melacak lokasi senjata rahasia BCL Red di Rusia. Nina masih minta Cherry ditangkap, tapi Butcher melunasi curiannya Cherry ditambah uang tambahan dari dana FBSA untuk menyogoknya. Tapi itu pun belum cukup, Nina minta bantuan The Boys untuk urusan dia yang lain. Di sisi lain, Huey baru tahu soal hubungan cintanya Homelander dan Starlight. Starlight meyakinkan si Huey kalau itu cuma konten untuk pers aja. Huey janji buat menyelamatkannya. Homelander tiba-tiba masuk buat mengancam dan ngejek si Huey. Tapi Starlight mengancam balik Homelander kalau sampai macam-macam sama Huey, dia bakal cabut dan merusak reputasinya. Ini bikin Huey putus asa karena sama sekali nggak bisa melindungi pacarnya. Dan malah dia yang diselamatin terus sama si Starlight. Huey izin cabut kerja lagi karena tangannya patah. Dia dan The Boys selalu naik jet berangkat ke Rusia. Di sana The Boys harus melakukan sedikit pekerjaan sebelum Nina ngasih tahu lokasi laboratorium yang menyimpan BCL Red. Kerjaan ini dilimpahkan ke Kimiko. Dia sempat protes kalau dia bukan senjata atau algojonya The Boys, tapi dia tetap melakukan misinya itu. Di Vault Tower, Mif teaming up sama Starlight. Dia mereveal kerjasamanya dengan Butcher dan rencananya untuk mengalahkan Homelander pakai BCL Red. Mereka butuh lebih banyak orang, so Starlight merekrut Supersonic dan tanpa pikir panjang, dia juga setuju buat join. Homelander dikabarin sama Ashley kalau Victoria Newman bakal melakukan konferensi pers tentang dia hari itu juga. Dia mulai berencana di balik layar. Di meeting The Seven, A-Train berselisih sama The Deep dan Homelander yang menolak permintaannya untuk menyingkirkan subs resis bernama Blue Hawk. Setelah melihat A-Train frustasi dan kecewa sama Homelander, Supersonic ngajak gabung juga ke kelompoknya Mif buat menjatuhkan Homelander.
Kimiko menjalankan misi buat membunuh salah satu target Nina sebagai bagian dari kesepakatannya. Tapi pertumpahan darah yang dia tinggalkan membuatnya mau meninggalkan The Boys dan memulai hidup baru. Kimiko curhat ke Frenchie nggak mau melakukan ini lagi karena Butcher nggak pernah memperlakukan mereka seperti manusia. Frenchie dan Kimiko setuju untuk pergi setelah pekerjaan ini selesai. Sementara itu di konferensi persnya Victoria, bukannya menegur Homelander, Victoria malah bilang Homelander udah berani tampil sebagai pelopor dan memberikan bukti serangkaian kejahatan yang melibatkan Stan Edgar Defoe. Stan kaget dan saat dia ditangkap, Victoria bilang dia melakukan ini buat menjaga anaknya, Zoe. Dan karena selama ini Stan gak pernah melindunginya, tapi cuma melindungi dirinya sendiri. Maeve nanyain ke Homelander soal ini dan dia bilang dia cuma mau meluruskan keadaan. Vought adalah perusahaan superhero dan harus dipimpin sama mereka. Homelander lalu ngunjungin Victoria di rumahnya. Dia bilang menjatuhkan Stan Edgar adalah keputusan yang tepat. Stan cuma melihat Victoria bukan sebagai anaknya tapi sebagai senjatanya. Sebagai imbalan, Homelander ngasih Victoria sebotol senyawa V dan dia memutuskan buat mengubah Zoe jadi seorang sub untuk menjamin keselamatannya. Kembali ke The Boys, Butcher memakai dosis V24 lagi buat jaga-jaga sebelum menjalankan misi. Huey lalu nyamperin dia dan minta V24 juga buat melindungi dirinya dari Homelander dan dia juga udah muak merasa lemah. Butcher menolak dan dia beranggapan kalau punya kekuatan adalah hukuman bukan privilege. Butcher nggak mau Huey jiwanya rusak karena itu dan minta Huey merahasiakan soal V24 dari member yang lain. The Boys menuju ke sebuah laboratorium rahasia untuk mencuri BCL Red dan langsung diserbu pasukan tentara penjaga. Mereka terpojok sampai Butcher mereveal kekuatannya buat melawan balik. Huey ternyata diam-diam juga mencuri dan meminum satu dosis V24 dari Butcher. Dia menggunakan kekuatan teleportnya buat menyelamatkan MM dan membunuh salah satu tentaranya. Member yang lain ngerasa ngeri dan kecewa ngelihat Butcher, dan terutama Huey juga dirusak dan jadi haus sama kekuatan. Mereka bilang dia harusnya lebih baik dari itu, tapi nggak ada waktu buat saling berantem, so The Boys ngelanjutin misinya. Mereka menemukan sebuah tangki yang mereka anggap berisi BCL Red, tapi saat dibuka ternyata isinya adalah Soldier Boy yang masih hidup. Soldier Boy membebaskan dirinya lalu melepaskan ledakan energi yang melemahkan dan ngelukain si Kimiko, sebelum akhirnya dia melarikan diri. The Boys langsung membantu Kimiko, tapi kali ini healing factor-nya nggak aktif. Mereka pun bergegas kabur untuk ngestabilin Kimiko, dan Butcher berteori kalau Rusia ini bereksperimen dengan Soldier Boy. Sementara itu, Starlight dan Homelander muncul berdua di depan publik sebagai couple. Homelander lalu ngebawanya ke atap terpencil. Katanya mau kasih lihat pemandangan, tapi yang ditunjukkan ternyata adalah mayatnya Supersonic yang dia bunuh. Homelander nge-reveal kalau A-Train lah yang ngaduin dia soal rencana kudeta Starlight dan Supersonic. Homelander memperingatkan Starlight jangan ada lagi rencana kudeta dan mengancam akan membunuh Huey selanjutnya kalau dia berani macam-macam lagi. Homelander lalu datang ke rapat dewan pertamanya. Ashley Barrett ditunjuk sebagai CEO Vought baru setelah kepergian Stan Edgar. Terlihat jelas kalau anggota dewan yang lain ini dipilih langsung Homelander biar bisa dia kendalikan sepenuhnya. The Deep juga diangkat sebagai kepala analisis kejahatan di sini. Sementara itu, The Boys udah kembali lagi dari Rusia. Huey balik lagi sama Starlight dan laporan kalau misinya mereka di Rusia ini gagal. Mereka nggak menemukan senjata rahasia. Terus ada Soldier Boy yang juga masih hidup dan berkeliaran di Moskow. Huey juga ngaku kalau dia pakai V24 dan menikmati punya kekuatan. Dan ini membuat Starlight khawatir dan malah jadi kecewa. Queen Maeve membawakan Butcher lebih banyak dosis V24 dan mereka lalu minum-minum, curhat berbagi momen antara dua orang yang kelihatannya putus asa. Dan akhirnya malah jadi enak-enak. Nantinya Homelander sadar sama pengkhianatannya Maeve karena dia bisa mencium baunya Butcher di tubuhnya Maeve. Maeve menyangkal tapi kemudian diserang sama Black Noir dan ditangkap. Saat absennya Maeve dinotis sama Starlight, Ashley bilang kalau dia lagi keluar kota, ada acara Global Wellness Retreat. Di tempat lain, Frenchie memasukkan Kimiko ke rumah sakit, di mana mereka dikunjungi sama Little Nina. Nina bilang kehancuran yang dibuat sama The Boys di Rusia membuat operasinya terganggu. Dia memaksa Frenchie bekerja untuknya karena harus membayar ganti rugi. Tapi Frenchie menolak karena dia disuruh membunuh seorang pria Rusia dan putrinya yang masih kecil. Tapi Nina nggak terima penolakan ini dan bakal ada konsekuensi buat si Frenchie. Kimiko mulai sadar lagi, tapi dia masih sangat lemah dan kesakitan. Dia memeriksa lukanya dan tersenyum karena nggak ada healing factor. Kimiko coba mengambil sesuatu yang berat, tapi dia nggak bisa ngangkat. Kimiko bahagia karena akhirnya dia bisa jadi normal. Dia mikir kalau ledakan Soldier Boy lah yang bikin kekuatannya hilang.
Frenchie yang lagi galau menghadapi dilema dibikin bahagia waktu dia ngelihat Kimiko mulai bisa ngomong. Kimiko lalu nyium Frenchie. Frenchie terkejut tapi senang. Dia lalu pergi buat ambil kopi dan bilang aku akan segera kembali. Tapi saat di luar, Frenchie disergap sama Little Nina. Di Faux Tower, Starlight melabrak si A-Train tentang kematian Supersonic. Tapi A-Train menyangkal keterlibatannya sok nggak tahu apa-apa. Ashley memuji A-Train karena mau jadi team player. So dia dikasih kesempatan buat ketemu dan menyelesaikan konfliknya sama Blue Hawk untuk minta maaf secara publik dan Blue Hawk pun menyetujuinya. A-Train ngebawa Blue Hawk ke pusat komunitas setempat buat minta maaf atas perilakunya dan mengaku kalau dia nggak rasis. Tapi saat warga ngungkit kasus pembunuhan seorang pria kulit hitam yang nggak bersenjata yang dia lakukan, Blue Hawk ngamuk dan melukai beberapa orang termasuk Nathan kakaknya A-Train sampai lumpuh. Sementara itu, Soldier Boy yang hilang di Rusia sekarang tiba di kota New York setelah menyelinap di sekitar bandara di Rusia. Dia berkeliaran di jalan, terkejut lihat keadaan zaman yang sekarang. Dia lalu ngedengar musik Rusia di radio yang memicu kenangan traumatisnya. Soldier Boy kehilangan kendali dan ngeluarin ledakan energi yang menewaskan 19 orang. Butcher, Huey, dan MM memeriksa lokasi ledakan. Mereka memutuskan untuk menangani Soldier Boy bersama-sama setelah sebelumnya berantem soal penggunaan V24. MM mendebak Soldier Boy ini pergi mengunjungi The Legend, mantan eksekutifnya Vought. Mereka pun menyusul ke tempat tinggal The Legend, di mana dia mengakui Soldier Boy datang untuk mengambil kostumnya dan minta alamat buat ngejar mantan pacarnya, Crimson Countess. Mereka lalu berhasil menemukan dan melumpuhkan Crimson Countess sebelum Soldier Boy. Saat diinterogasi, ternyata Countess udah tahu kalau selama ini Soldier Boy masih hidup dan dialah salah satu alasan kenapa Soldier Boy bisa terjebak di laboratorium Rusia. Crimson Countess bilang kalau Soldier Boy akan membunuh mereka semua. The Boys keluar buat bersiap, ternyata ada Starlight yang ditelepon sama MM buat backup. Huey mengingkari janjinya ke Starlight karena dia make V24 lagi. Ngaku kalau dia nggak mau Starlight terluka saat menyelamatkannya. Sementara Butcher membius MM karena dia berencana buat teaming up sama Soldier Boy. Soldier Boy pun datang. Butcher sengaja menangkap Crimson Countess buat ditawarkan sebagai tanda kepercayaan. Soldier Boy lalu membunuh Crimson Countess setelah tahu kalau semua tim Payback ini membencinya dan mereka nggak perlu dibayar buat mengkhianatinya. Soldier Boy akhirnya membuat kesepakatan untuk bekerja sama dengan Butcher dan The Boys buat mengalahkan Homelander. Huey lalu dihadapkan sama keputusan sulit. Starlight mau dia meninggalkan The Boys dan kembali ke dunia nyata. Tapi Huey bilang ini adalah satu-satunya cara dia bisa menyelamatkan Starlight dari Homelander. Huey pun tetap berangkat sama Soldier Boy dan Butcher meninggalkan Starlight sendirian. Homelander menyadari kalau Soldier Boy telah kembali setelah dia melihat rekaman CCTV. Dia memutuskan untuk menemukannya, karena kalau publik tahu Soldier Boy masih hidup dan jadi villain atau teroris, maka image Vought ini bakal rusak. Homelander lalu memerintahkan The Deep untuk menghapus semua bukti rekamannya. Homelander curhat sama Noir tentang stresnya karena tindakan Soldier Boy baru-baru ini. Homelander bilang kalau Noir adalah satu-satunya teman sejatinya. Lalu dia pergi. Tapi Black Noir tahu dia dalam masalah karena dia mantan anggota Payback. So dia mengambil pisau buat mengeluarkan chip pelacak dari tangannya dan kabur dari Faux Tower. Di tempat lain, Huey, Butcher, dan Soldier Boy bersembunyi di sebuah motel. Setelah Soldier Boy tahu kalau penculikannya di Nicaragua adalah rencana yang melibatkan seluruh timnya, dia memutuskan buat memburu mereka semua. Butcher membuat perjanjian dengan Soldier Boy kalau dia bisa membantu melacak anggota tim Payback yang tersisa. Soldier Boy lalu setuju buat membantu Butcher mengalahkan Homelander. So Butcher pergi untuk mencari petunjuk. Sementara itu, Kimiko mondar-mandir di kamar rumah sakitnya. Dia sedih dan bingung karena Frenchie tiba-tiba nggak balik setelah ciuman mereka. Setelah mengirim pesan ke Frenchie dan melihat keluar jendela, giliran Kimiko juga diculik sama anak buahnya Little Nina. The Deep ngabarin Homelander tentang hilangnya Noir. Homelander jadi kena panic attack, tapi The Deep juga ngasih tahu tentang calon korban Soldier Boy berikutnya dan lokasi mereka. Dimana target mereka ini adalah si kembar TNT. Homelander mengirim The Deep ke tempat mereka dan memerintahkan dia untuk menghubunginya kalau Soldier Boy muncul. Soldier Boy bilang ke Huey kalau dia nggak bermaksud membunuh siapapun, merefer ke insiden di New York sebelumnya. Menurutnya, dia cuma pingsan dan gak ingat apa-apa setelah meledak. Butcher kembali dan dia juga berhasil menemukan lokasi TNT Twins. So Huey dan Butcher bersiap memakai V24 lagi. The Deep yang pertama tiba di rumah si kembar. Dia disambut masuk dan melihat kalau mereka lagi mengadakan acara Herogasm edisi ke-70, pesta seks besar-besaran khusus para superhero. Di Faux Tower, Starlight menghadapi tekanan baru karena Victoria Newman mengajaknya ngobrol berdua. Victoria nanyain keberadaan Huey dan nge-reveal kalau dia tahu mereka udah tahu soal kekuatannya. Tapi bukannya mau musuhan, Victoria malah ngajakin Starlight kerjasama buat menjatuhkan Homelander, menawarkan untuk berbagi influence-nya dengan Starlight sebagai imbalan. Tapi
Tapi Starlight menolak karena dia udah muak bermain kotor. Sementara itu, Kimiko terbangun di sebuah gudang kosong dalam keadaan terikat di kursi. Di sebelahnya ada Cherry, mantan pacarnya Frenchie. Di depan mereka, Frenchie telanjang, terikat, dan disiksa habis-habisan. Little Nina lalu memerintahkan Frenchie buat memilih siapa yang akan dibunuh di antara kedua wanita kesayangannya ini, dan mengancam akan menembak keduanya kalau Frenchie menolak. Tapi Kimiko berhasil membebaskan dirinya, membunuh anak buahnya Nina, dan membebaskan Frenchie dan Cherry. Sayangnya, Nina juga bisa melarikan diri. Starlight lalu gabung sama MM. MM udah muak dikhianati sama Butcher, so dia pergi buat menghentikan kegilaannya. Mereka lalu pergi juga ke rumah si kembar TNT. Di perjalanan, MM menceritakan kalau Soldier Boy bertanggung jawab atas kematian kakeknya. Mereka akhirnya sampai ke rumah si kembar dan disambut sama Love Sausage. Mereka lalu diizinkan masuk tanpa undangan karena dia mengenali Starlight dan MM dibilang sebagai pendampingnya. Starlight sadar kalau pesta ini bisa berubah menjadi pembantaian kalau mereka nggak mengevakuasi rumahnya sebelum Soldier Boy muncul. Starlight juga menemukan The Deep yang lagi diisap sama gurita dan tahu kalau Homelander juga mau datang, bikin semuanya jadi makin gawat. Sementara itu, Butcher, Huey, dan Soldier Boy mengintai rumahnya dari luar. Huey teleport ke sana buat menemukan si kembar dan memastikan nggak ada orang yang terjebak dalam baku hantam mereka. Di dalam, Huey ketemu sama A-Train. Mereka saling mengenali dan Huey menuntut permintaan maaf dari A-Train karena membunuh pacarnya Robin yang terjadi di season 1 episode 1 series ini. Yang mengejutkan, A-Train beneran minta maaf, tapi Huey tetap memukulnya. A-Train takjub dengan kekuatan baru Huey, tapi Starlight dengan cepat memisahkan mereka. Huey melihat kalau Soldier Boy udah masuk. Dia menteleport dirinya dan Starlight menjauhkan dari rumah ini. Mereka berdua berdebat. Huey akhirnya mengakui kalau dia merasa aneh selama ini karena Starlight lebih kuat dari dirinya. Tapi Starlight nggak butuh Huey untuk menjadi lebih kuat atau menjadi superhero. Balik ke dalam, MM berhadapan sama Soldier Boy. Dia mencoba membiusnya dengan granat gas halogen, tapi nggak mempan dan Soldier Boy dengan santai membuang granatnya. MM lalu adu jotos tapi Butcher menghalanginya dan mengarahkan Soldier Boy langsung menuju si kembar TNT. Soldier Boy menemukan si kembar, berjanji akan mengampuni nyawa mereka kalau mereka kasih tahu siapa dalang di balik pengkhianatannya. Mereka berdua mengaku itu adalah ulahnya Black Noir, tapi dia nggak percaya karena Black Noir nggak akan bergerak tanpa persetujuan Vought. Tiba-tiba di radio terdengar lagu Rusia yang nge-trigger traumanya Soldier Boy dan dia pun meledak membunuh si kembar, menghancurkan rumahnya dan melukai semua orang yang ada di dalamnya. Sementara itu di tengah kekacauan, A-Train akhirnya menemukan Blue Hawk. A-Train balas dendam ke Blue Hawk dan membunuhnya dengan menyeretnya di jalanan dengan super speed. A-Train berhenti setelah kena serangan jantung lagi dan pingsan di tengah jalan. Homelander akhirnya sampai di lokasi dan dia menemukan Butcher dan Soldier Boy di dalam dan membatalkan kesepakatan dengan Butcher karena dia menganggap kehadiran Soldier Boy adalah tindakan yang curang. Setelah Soldier Boy mengejek Homelander sebagai tiruan murahan, mereka pun bertarung dengan full power masing-masing. Huey juga bergabung dan berhasil mengunci Homelander di bawah, tapi Homelander berhasil lolos dan kabur sebelum Soldier Boy meledakannya. Saat semua tenang, ketiganya berjalan keluar rumah, sementara MM Starlight memberikan perawatan medis kepada para korban. Mereka tatapan satu sama lain sebelum berpisah lagi. Starlight lalu live di Instagram dengan bantuan MM. Dia mereveal kebenaran tentang Vought, Soldier Boy, Homelander, dan Queen Maeve yang masih menghilang. Dia mengakhiri live-nya dengan melepas nama superhero-nya. Dia sekarang adalah Annie January dan dia keluar dari The Seven untuk selamanya. CNN menyiarkan berita palsu soal statement Starlight. CEO Vought, Ashley, ini berupaya untuk mencoreng reputasinya Starlight dan mendiskreditkan klaimnya dengan bilang kalau panti asuhan yang didirikan Starlight adalah kedok jaringan perdagangan anak. Homelander mengunjungi Maeve yang ternyata dikurung di sel penjara bawah tanah Vought. Dia bertanya tentang keberadaan Soldier Boy dan Butcher, tapi Maeve nggak mau ngomong. Maeve penasaran kenapa Homelander membiarkan dirinya ini hidup dan Homelander mereveal rencananya buat memanen sel telurnya supaya dia bisa menghasilkan anak super lainnya dari Maeve. Maeve merasa ngeri tapi dia membalas kalau kali ini pertama kalinya dia melihat Homelander ketakutan. Butcher, Huey, dan Soldier Boy lalu pergi melacak target selanjutnya, yaitu subs berkekuatan psikis bernama Mindstorm. Soldier Boy memperingatkan mereka untuk tidak melakukan kontak mata dengan Mindstorm. Tapi saat mereka diserang, Butcher melakukan kontak mata dan terjebak dalam mimpi buruk abadi berupa trauma masa lalunya. Huey memohon kepada Soldier Boy untuk membantunya, tapi cuma Mindstorm yang bisa membangunkannya. Mereka pun pergi meninggalkan Butcher. Di mimpinya, Butcher menyaksikan masa mudanya dengan ayahnya yang abusive. Ini bikin Butcher harus keras melindungi adiknya Lenny. Tapi lama-kelamaan Butcher berubah jadi mirip bapaknya, cenderung meniru kekerasannya. Suatu saat, Butcher melarikan diri dari rumah dan meninggalkan Lenny sendirian sama bapaknya yang kejam. Ini bikin Lenny gak kuat dan akhirnya bundir.
Frenchie dan Kimiko lalu memulihkan diri setelah insiden sama Little Nina. Mereka berkumpul di rumah MM bareng sama Starlight alias Annie juga nih. Kimiko minta bantuan Annie buat mendapatkan senyawa V permanen karena dia mau kekuatannya kembali. Annie mencoba membujuk Kimiko untuk nggak melakukannya, tapi Kimiko sudah mengambil keputusan karena dia dan Frenchie hampir mati karena nggak berdaya. Annie jadi setuju untuk membantunya. Sementara itu, Black Noir bersembunyi di restoran pizza Booster Beaver yang terbengkalai. Beberapa maskot kartun imajiner ini muncul dan ngajak dia ngobrol. Black Noir menyaksikan mereka memerankan adegan dari masa lalunya, di mana dia melihat pelecehan dan kekerasan terus-menerus dilakukan Soldier Boy ke dia dan tim Payback. Stan Edgar memberikan mereka tawaran untuk menyingkirkan Soldier Boy. Dia menjamin kalau Vought udah ada rencana buat menggantikan Soldier Boy dengan superhero baru. Black Noir lalu memimpin serangan tim Payback buat menjatuhkan Soldier Boy dan menjualnya ke Rusia. Tapi dalam prosesnya, dia dihajar habis-habisan sama Soldier Boy yang bikin mukanya hancur dan otaknya rusak. Para hewan kartun ini lalu ngasih tahu Black Noir kalau dia nggak bisa sembunyi terus. Mereka meyakinkan Noir untuk kembali ke The Vought Tower dan menghadapi Soldier Boy sendirian. Sementara itu, A-Train pulih dan terbangun di rumah sakit. Ashley mengcover tindakannya dengan bilang Soldier Boy lah yang membunuh Blue Hawk. Tapi dia juga dikejutkan soalnya dia bisa selamat sekarang karena dia dapat transplantasi jantung dari Blue Hawk. Di Vought Tower, Annie menyelinap mengambil lebih banyak senyawa V. Dia melihat cairan hijau dan menyadari kalau itu adalah TEM-V atau V24. Setelah baca catatannya, dia kaget saat tahu kalau V24 ini mematikan buat penggunanya setelah 3-5 dosis. Homelander ketemu Annie dan minta dia untuk menarik semua kata-katanya, tapi Annie udah gak takut lagi. Homelander memperingatkan Annie yang bakal terjadi sama Huey karena udah mengkhianati Homelander nih. Tapi Annie mereveal kalau dia sebenarnya saat ini lagi live broadcasting semua percakapan mereka ke akun Instagramnya. Annie pun langsung pergi. Soldier Boy dan Huey akhirnya menemukan Mindstorm, tapi Huey langsung menteleport Mindstorm kembali ke Butcher dan meyakinkan dia untuk menyadarkan Butcher dengan imbalan dia bisa dibebasin. Butcher terbangun dari mimpi buruknya, tapi sebelum Huey dan Mindstorm pergi, Soldier Boy melemparkan pisaunya ke mata Mindstorm membuatnya nggak bisa bereaksi. Soldier Boy menghajar dan menginterogasi Mindstorm berharap untuk dapat alasan kenapa Vought mengkhianatinya. Mindstorm mengakui kalau Vought udah nggak membutuhkannya lagi dan mereka udah menemukan seorang yang lebih baik. Dia lalu dibisikin informasi penting lainnya dan langsung memukuli Mindstorm sampai mati. Annie menghubungi Butcher tentang resiko penggunaan V24, tapi Butcher malah memilih untuk menyembunyikan informasi ini dari Huey. Sebaliknya, dia bilang Huey kalau mereka ini perlu restock lebih banyak lagi. Annie pun memberikan Kimiko dosis senyawa V, Frenchie menyuntikannya ke tubuh Kimiko dan dia berhasil menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan kekuatannya. In the end, Soldier Boy menelpon Homelander dan mereveal informasi rahasia yang dikasih tahu Mindstorm sebelumnya. Dia bilang di tahun 1980 dia menyuplai spermanya ke Jonah Vogelbaum untuk percobaan genetik. Dan subs yang dimaksud buat menggantikan dia adalah anak yang dihasilkan dari sperma tersebut. Seorang anak laki-laki yang lahir di musim semi tahun 1981. Homelander lalu menyadari kalau Soldier Boy adalah ayah biologisnya. Homelander akhirnya men-track down Ryan dan muncul di rumah persembunyiannya Ryan. Grace berlari keluar dan menyuruhnya menjauh. Homelander mengakui kalau dia tahu lokasi mereka dari Victoria Newman. Homelander mau reuni keluarga setelah dia tahu dia punya ayah yang masih hidup. Homelander meyakinkan Ryan kalau dia ini gak marah sama Ryan dan semuanya cuma kecelakaan. Ryan memeluk Homelander dan pergi sama dia. Setelah postingan sosmednya Annie membongkar kebobrokan Vought, orang-orang mulai mencari Queen Maeve dengan surat perintah penggeledahan. Ashley dan The Deep pergi ke ruang bawah tanah dan membius Maeve. Mereka mau memindahkan Maeve ke lokasi lain dan dibawa dengan truk. Tapi di jalan Maeve sadar dan berhasil kabur. Sementara itu Black Noir kembali ke markas Vought untuk ngomong sama Homelander. Mereka berpelukan dan Homelander senang dia bisa kembali. Black Noir bilang kalau Soldier Boy akan datang, jadi mereka harus membunuhnya. Tanpa sadar kalau Homelander udah tahu kebenarannya. Butcher, Huey, dan Soldier Boy kembali ke kota, tapi saat berhenti di pom bensin, Butcher meninju Huey di toilet dan menguncinya di dalam. Butcher meninggalkannya dan langsung pergi sama Soldier Boy ke New York. Annie menjemput Huey dari pom bensin dan Annie berhasil kasih tahu kalau V24 ini berakibat fatal. Huey marah ke Butcher, tapi lalu dia sadar kalau Butcher ninggalin dia buat melindungi dan menyelamatkan nyawanya. Huey dan Annie pun baikan dan mereka dapat kabar kalau Queen Maeve ada di rumah MM. Setelah mereka akhirnya kumpul semua di rumah MM, Huey ngasih tahu mereka kalau Soldier Boy adalah ayahnya Homelander dan mereka bakal menuju ke New York. Frenchie mendapatkan senyawa Hovinkop.
racun saraf yang diciptakan Rusia untuk membius Soldier Boy, dan The Boys berencana untuk melumpuhkan Soldier Boy. Annie sadar ada ribuan orang tak bersalah yang berpotensi jadi korban di Vault Tower kalau terjadi pertempuran di sana. Dia menelpon Vault Tower untuk mengevakuasi menaranya, tapi nggak ada yang mendengarnya. Sementara itu di Vault Tower, Black Noir bersiap menghadapi Soldier Boy. Tapi setelah Homelander tahu kalau Black Noir selama ini udah tahu dan merahasiakan info kalau Soldier Boy adalah ayahnya, Homelander langsung membunuh Noir. Maeve dan anggota The Boys lainnya muncul di tempat Butcher. Mereka nanyain di mana si Soldier Boy berada. Maeve tiba-tiba membuang dosis Hovicock ini karena dia udah bertekad Homelander harus mati apapun yang terjadi. Maeve malah teaming up sama Butcher dan Soldier Boy menuju Vault Tower, sementara anggota The Boys yang lain dikunci di sebuah vault. Ashley, The Deep, dan A-Train menyadari kalau Homelander telah membunuh Black Noir. Homelander makin kehilangan kendali, memaksa Ashley melepas wignya dan bilang kalau mereka bukan keluarganya. Kemudian atas perintah Homelander, The Deep menenggelamkan kandidat wakil presiden Lamar Bishop di kolam renangnya sendiri. Butcher, Soldier Boy, dan Maeve pergi mencari Homelander. Tapi untuk memenangkan hatinya Soldier Boy, Homelander memperkenalkan Soldier Boy ke cucunya, Ryan. Untungnya Soldier Boy nggak tergerak, dia malah memanggil Homelander sebagai pengecut dan lemah. Mereka bertarung, tapi saat Ryan membela Homelander, Soldier Boy lalu menyerangnya. Ini menyebabkan Butcher kerjasama sama Homelander berbalik malah melawan Soldier Boy. Maeve juga sekarang melawan Homelander sampai kehilangan matanya, sementara Soldier Boy memukuli Butcher dan hampir membunuhnya, sampai akhirnya Annie muncul dan ikut melawan. Dia dan anggota The Boys lainnya udah bebas dan mau ikut membantu. Huey dari Control Room memperingatkan seluruh gedung untuk mengungsi, sementara Frenchie dan Kimiko pergi ke lab buat mencuri racun saraf. Huey melihat Soldier Boy berhadapan dengan Annie dan dia hampir memakai V24 lagi buat menolong Annie. Tapi akhirnya dia memutuskan buat meningkatkan pencahayaan di ruangan untuk memberikan Annie lebih banyak kekuatan. Annie melayang, dapat power up dan bisa menjatuhkan Soldier Boy. The Boys mengeroyoknya dan membuat dia menghirup racun sarafnya, tapi itu nggak mempan. Soldier Boy mencoba melepaskan ledakannya lagi, tapi Maeve berhasil menahannya dari yang lain dan dia melompat keluar jendela dan meledak bersama dengan Soldier Boy. Maeve berusaha menyelamatkan semua orang dan mengorbankan dirinya sendiri, sementara Homelander kabur bersama Ryan. Di aftermath-nya, publik berduka atas pengorbanannya Maeve. Nggak ada yang tahu kalau dia ternyata masih hidup, tapi kehilangan kekuatannya. Dia pamitan sama Annie mau pergi sama pacarnya Elena ke satu tempat yang jauh dari Homelander. Butcher dirawat di rumah sakit setelah dia pingsan dan ini jelas karena efek dari V24. Dokter ngasih tahu kalau dia cuma punya waktu 12-18 bulan untuk hidup. Di rekaman CCTV, Ashley melihat MM dan Kimiko membantu Maeve setelah pertarungan dengan Soldier Boy. Dia dan Anika, si staf analisis keamanan, setuju buat menghapus file keamanannya buat melindungi rahasia Maeve. Grace Mallory melihat Soldier Boy kembali ditahan sama pemerintah di sebuah tabung pengamanan neurotoxin yang tersegel. Sementara Annie membuang kostum Starlight-nya dan gabung sama The Boys di markas mereka. Butcher pun ikut kumpul kembali sama mereka. Di TV, Victoria Newman diumumkan sebagai calon wakil presiden baru buat capres Dakota Bob. Butcher berkomentar kalau Victoria adalah target prioritas mereka selanjutnya. Homelander dan Ryan muncul ke publik menghadiri rapat umum untuk Victoria Newman. Homelander memperkenalkan Ryan ke publik sebagai anaknya. Tapi salah satu protester dan pendukung Starlight melempar botol plastik ke Ryan. Homelander langsung membunuhnya di tempat. Setelah hening sejenak, secara mengejutkan, kerumunan yang lain malah mulai bersorak dan bertepuk tangan, memvalidasi otoriternya si Homelander. Homelander merasa puas dan Ryan pun jadi ikut senang. Dan disinilah season 3 dari series The Boys berakhir. So itu dia garis besar dan penjelasan dari season 3 series The Boys. Ada banyak hal yang gua nggak bahas di sini, seperti plot-plot kecil, momen ketegangannya, dan beberapa karakter menarik yang harusnya kalian tahu nih. So, kalau kalian pengen tahu lebih detail tentang series ini, sempatkan waktu buat nonton langsung seriesnya. Dan kalau kalian belum nonton sama sekali, kalian mau ikutin recapnya, kita udah ada recap The Boys Season 1, The Boys Season 2, dan ini The Boys Season ketiga. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe kalau belum kalian subscribe. Jangan lupa juga beli merchandise kita nih, keren-keren kan. Silakan, linknya ada di deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Rian, until next time, keep exploring the multiverse.